Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Selamat pagi Bapak Ibu, orang tua wali murid, suster, dan anak-anak sekalian. Marilah kita berdoa pagi untuk mengikuti renungan pada pagi hari ini. Kita membuat tanda kemenangan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas berkat dan rahmat-Mu sepanjang perjalanan hidup kami. Terlebih Engkau telah melindungi kami dari malam sampai pagi hari ini. Ya Bapa yang Maha Baik, peliharalah hati dan hidup kami dengan air kehidupan yang baru. Semoga air ini memberikan kesegaran dan pertumbuhan iman yang subur, sehingga pada waktunya menghasilkan buah yang manis bagi-Mu. Sempurnakanlah kodratku dengan genangan air pengampunan dan belas kasih dan kerahiman-Mu. Semoga kami dapat mengejar cinta yang sempurna. Amin. Bapak, Ibu, suster, dan anak sekalian, marilah kita mendengarkan bacaan Injil pada pagi ini. Bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 5 ayat 1 sampai ayat 16. Pada hari raya orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Serambinya ada 5, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang buta, orang timpang, dan orang lumpuh, yang semua itu menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu, dan dalam goncangan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Ada di situ seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di sana, dan ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya,
"Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku sendiri menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang-orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, Dia yang mengatakan kepadaku, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah.'" Mereka bertanya kepadanya, "Siapa orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian ketika bertemu dengan dia dalam bait Allah, Yesus lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, suster, dan anak-anak sekalian, pertobatan itu seperti air yang mengalir dan memberikan hidup bagi segala sesuatu yang dilewatinya. Dengan air, pohon-pohon tumbuh lebat dan menghasilkan buah yang berlimpah. Dengan air pula, hewan bisa hidup. Dengan air pula yang memberikan hidup bagi semua manusia di dunia ini. Yesus adalah air hidup yang menyembuhkan dan menyelamatkan semua orang yang percaya kepadanya serta melaksanakan perintah-perintahnya. Pada bacaan tadi, si lumpuh mengalami kesembuhan sejati dari penyakitnya karena si lumpuh mau mendengarkan dan mau melaksanakan perintah Yesus, yaitu untuk bangun dan untuk mengangkat tilam serta berjalan. Perintah tersebut sangat sederhana. Tetapi karena kesetiaannya terhadap Yesus, si lumpuh menjadi sembuh. Kesetiaan terhadap Yesus akan selalu memberikan kebahagiaan kepada semua orang yang percaya dan beriman kepada Yesus. Di sini kita juga diajak untuk selalu setia terhadap Yesus melalui tugas-tugas yang diberikan kepada kita. Anak-anak, sebagai seorang pelajar, anak-anak harus tetap setia terhadap tugas-tugas belajar dan mengerjakan tugas-tugas tersebut tepat waktu. Apalagi ini sudah menjelang kenaikan kelas. Anak-anak sudah melaksanakan PTS, berarti tinggal beberapa bulan lagi anak-anak selesai untuk masuk ke jenjang selanjutnya. Sebagai pelajar harus setia terhadap tugas belajar dan mengerjakannya tepat waktu dengan penuh tanggung jawab.
Demikianlah renungan hari ini. Semoga kesetiaan terhadap Tuhan dapat kita terapkan dalam hidup kita sehari-hari. Bapak, Ibu, suster, dan anak sekalian, marilah kita tutup dengan doa pertemuan renungan pada hari ini. Allah yang Maha Baik, terima kasih kami telah mendengarkan sabda-Mu melalui renungan pada hari ini. Bimbinglah kami agar kami dapat selalu mendengarkan dan melaksanakan sabda-Mu. Bimbinglah kami agar kami dapat selalu melaksanakan tugas-tugas yang telah diberikan kepada kami dengan penuh tanggung jawab. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, suster, dan anak-anak sekalian, pandemi virus corona belum berakhir. Marilah kita tetap menjaga protokol kesehatan dengan mematuhi semua himbauan dari pemerintah, agar kita semua dapat terbebas dari virus corona ini. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati.